Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas MI 4B? Semoga sehat-sehat saja ya dan terhindar dari segala mara bahaya, apalagi pandemi COVID-19. Ya, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim bagi yang muslim dan bagian muslim disesuaikan supaya lebih berkah. Nah, jadi di sini kita akan membahas POM penginputan nilai. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini ya. Udah sampai di sini desainnya, tapi source-nya belum ada tuh. Kita sampai desainnya, tapi di sini saya akan melanjutkan sekaligus menjelaskan. Saya akan melanjutkan apa aja dilanjutkan, yaitu keterangan dan nilai hurufnya. Di mana ketentuannya seperti ini nih. Nah, jika nanti nilai akhirnya 80 sampai 100, nilai huruf A keterangan memuaskan. Begitu selanjutnya. Ya, 70 79B baik, 60 69C cukup, 50 59D kurang, lebih dari 50 keterangannya mengecewakan. Nah, jadi di sini akan kita kupas tuntas. Nah, kalau kalian lupa, oke, akan saya ulangi lagi ya. Klik file, new project. Ini di next kan aja, kita pilih Java, lalu ini Java application, pilih next. Ini buat aja aplikasi nilai ME 4B. Tidak boleh ada spasi ya. Lalu di browse. Di browse saya buat folder baru aja ya. Kuliah daring ME 4B. Dah, ini ya. Ini dia. Projectnya tadi. Kuliah daring ME 4B. HEDKL. Oh, tidak ada ya. Kita buat folder baru lagi kalau gitu ya. Kuliah daring E4B. Nah ini dia. Ya. Nah, lalu jangan lupa ini di uncheck ya. Di uncheck. Lalu finish. Nah, ini dia. Ini nama projectnya. Sekarang kita buat, ini kan masih kosong nih package-nya ini. Beda sama ini ya. Ini kita buat new gframe pom. Nah, nama kelasnya saya buat pom nilai. Sedangkan nama package-nya saya buat design pom. Finish. Nah, ini dia. Nah, lalu kita buat judulnya ya. Ini sub Nah, lalu kita warnai. Ini juga boleh, bebas ya. Kita buat satu lagi. Sub. Kita warnai. Sama aja ya. Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Oke. Sama aja. Nah, sekarang kita buat judulnya. Kita buat di sini tadi apa namanya? Namanya itu pom nilai ME4B. Ya, ini klik kanan. Pom nilai ME4B. Bisa dari edit text, bisa juga dari sini ya. Nah, lalu diatur fontnya. Kita buat bold aja. Ini kalau mau 18 kalau 16 terserah ya. Ini dia. Sub kita atur lagi. Sub kita kasih beda aja warnanya. Sub. Oke. Nah, sekarang apa kita buat nih? Nama nim absensi.
Nah, untuk nama kita buat dari label sub nama, lalu text fieldnya. Nah, ini dihilangkan ya. Ini dihilangkan dari sini nih, dihilangkan, dihapus, enter. Nah, seperti ini. Nah, ini kita atur aja ya. Untuk menyeleksi lebih dari satu, klik, lalu tekan shift. Tekan shift di keyboard, lalu diklik ini. Nah, jadi dia tanda bordernya ini aktif. Warnanya, warna orange, ini artinya aktif. Ya. Langsung aja kita edit langsung, biar sekaligus dia. Ya, ini kita buat 14 saja ya. Nah, seperti ini. Jadi biar cepet tuh ya. Ini saya aktifkan lagi, sub, ya kan? Tekan shift lagi, aktif. Kalau saya klik sekali, nah ini bordernya ini nggak aktif. Kalau saya klik ini tanpa shift, nah jadi ini hilang. Jadi tekan shift. Tuh, mau diapain ini? Mau di copy biar cepet. Saya tekan Ctrl C ya. Ini saya tekan Ctrl C, lalu saya tekan Ctrl V. Nah ini, biar cepet aja ya. Ini saya ganti jadi name. Oh, kita atur lagi kalau mereng. Lalu apa lagi nih? Absensi tugas kuis. Nah, ini saya paste lagi. Ini saya namanya absensi. Absen dulu lah. Kita atur. Paste. Tugas. Sorry ya. Ini 2 ini. Nah. Garis miring. Kuis. Lalu ini UAS ya. Sorry, UTS. UTS. Lalu kita paste. Oh, ini kita tarik lagi ya. Gframe dulu, diklik Gframe. Nah, ini panel 2 ini. Nah, ini dia. TS. Ini UAS. Aduh. Nyeleneh dan nyeleneh. Klik bebas dulu di luar. Nah. Ini UAS, ya kan? Lalu nilai akhir. Nilai akhir. Nah, kalau mau disambung di sini juga nggak apa-apa ya. Formnya. Mau penginputannya mau di bawah juga nggak apa-apa. Ini saya buat ke bawah. Seperti ini saya tarik lagi ya. Nilai akhir. Terus tadi tambahannya yaitu apa namanya? Tambahannya adalah nilai huruf dan keterangan. Ini saya buat nilai huruf. Paste lagi. Ini keterangan ya, bukan kegelapan. Lalu kita buat buttonnya. Buttonnya mana? Buttonnya ini. Saya buat sini proses. Saya buat lagi buttonnya. Ini gagal. Kok gagal? Reset, ulangi ya. Nah, ini sudah jadi nih. Kita coba jalankan dulu ya.
Oke. Loading ya. Nah, ini dia ya, udah jadi ya. Jadi gampang ya, nggak susah. Oke, close. Nah, ini kita namai dulu ya. Kita namai, karena dia text field, kita buat aja sini T nama. Lalu ini T name. Caranya gimana? Pilih kode ya, pilih kode. Tadi kan properties. Pilih kode. Absensi. T absensi. T tugas. T UTS. Lalu ini T UAS. Ini T NA, nilai akhir maksudnya. Lalu ini T NH. Lalu ini T get. Ini boleh nggak apa-apa. Kita kasih juga nggak masalah ini. B proses ya. Lalu ini B reset. Nah, kalau sudah kita tinggal masuk ke source. Nah, jadi kalian harus tahu juga nih. Ini yang diproses berarti absensi, tugas, UTS, UAS. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu adalah absensi itu diambil 20%, tugas kuis itu diambil 10%, ya. Ini 20%, 10%, jadi sisa 70 ya. Yang ini UTS 30, ini 40%. Nah, inilah yang diproses. Dan nama NIM ini tidak, ini hanya pemanis saja nih, karena kita nggak ada simpan delete, simpan edit delete-nya ya. Nah, karena ini nilai akhir, nilai huruf keterangan ini output, maksudnya output, dia nggak ada di input. Kok gitu? Ya, maksudnya gini nih, contoh ya. Nah, kalau dia ada kedip-kedip gini, ini artinya input nih. Jadi harus kita hilangkan. Cara ngilangannya gimana? Loh, tadi kok bisa jalan? Enggak, itu tadi nggak jalan, itu di preview. Nih, preview, tanda mata itu preview ya. Nah, nilai akhir, properties, di sini editable-nya dihilangkan. Nilai huruf editable-nya dihilangkan, keterangan editable-nya dihilangkan. Ini saya preview. Nah, jadi ini nggak bisa diaktifkan. Ya, nggak percaya. Oke, kita jalankan. Ini kedip-kedip ya. Tapi giliran sini nggak kedip. Nah, UAS kedip. Karena ini output. Bisa ya? Oke. Sekarang kita ke source. Nah, di source ini kita menentukan tipe data dulu. Ya. Kita tentukan dulu tipe datanya apa. Ngetiknya di mana? Ngetiknya di sini juga boleh. Nah, di sini. Nah, jadi cara kerjanya itu adalah program ini jalan apabila ditekan proses. Jadi kita isi coding dari dalam proses itu. Jadi kita buat sini private void proses. Kita buat private void proses. Proses, buka kurung, tutup kurung, enter, buka kurung kurawal, enter. Ini beginnya. Ini end, jadi diawali dengan buka kurung kurawal. Loh, ini proses apa harus sama dengan sini? Tidak. Ini hanya sebuah nama aja. Mau kalian buat private void A juga nggak apa-apa. Nah, apa intinya ini digunakan untuk mesin si button proses. Ya, kita mau buat mesin si button proses agar bisa berjalan. Seperti itu ya. Kok nggak ya nggak bisa berjalan ditekan-tekan proses sampai mampus pun ya gitu-gitu aja. Jadi kita buat dulu isinya. Nah, kita kan ini kan mencari perhitungan ya. Dalam perhitungan itu berarti ada variabel ya, ada tipe data. Nah, di sini kita buat aja tipe datanya float. Ya, tipe data float. Nah, lalu tipe data float ini untuk menampung apa? Tipe data float itu untuk menampung ini. Absensi, tugas, UTS, UAS. Begitu juga nilai akhir. Nah, misalnya yang pertama nih, absensi. Saya buat ABS ya, variabel ABS. Terserah,
Itu variabel yang penting lah, ingat ABS ini untuk apa? Untuk absensi. Mau kalian buat huruf A saja nggak apa-apa, yang penting A untuk apa? Untuk absensi. Terus tugas kuis saya buat TGS. Terus apa lagi? UTS, saya buat ini UTS, UAS, ini NA, nilai akhir ya. Dah, diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu si ABS ini diarahkan kemana? Diarahkan ke absensi. Bisa aja si ABS itu nanti lari-lari ke tugas. Jadi kita fokuskan dia, ABS kau masuk ke si text field absensi. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi kita buat ABS sama dengan tipe datanya apa? Float. F-nya F besar. Float titik parse float. Parse float. Loh, kok bisa muncul? Saya tekan control space tadi ya. Saya tekan control sama space. Contoh. Contoh nih. Titik PAR. Nah, ini udah ada. Kalau udah ada, ya udah langsung aja. Parse float. Dia dimasukkan kemana? Ke ini. Ke absensi. Absensi tadi namanya apa? T absensi. Jadi kita buat sini T, tekan control space ya. Ini saya tekan control space nih, control sama spasi. Nah, dia muncul. Jadi T absensi ya, absensi titik get text. Titik koma. Lalu apa lagi? TGS. Float titik parse float berarti sorry. T underscore T tugas mana dia? Nih. Titik get text. Titik koma. UTS sama dengan float titik parse float T control space TUTS titik get text titik koma. Terus UAS sama dengan float. Oh, anak saya nangis tuh. Float parse float T UAS titik get text. Saya tekan control space tadi ya. Saya tekan control space biar cepat. Ada lagi? Tidak ada. Langsung aja kita proses. Ini ya, NA sama dengan tadi gimana rumusnya? Rumusnya tadi adalah untuk absensi diambil 30%. Berarti ABS kali 30 dibagi 100. Itu kan persen tuh, ya. Terus tambah TGS kali berapa? Kali 10% per 100. Terus tambah UTS, gak kurung untuk kurungnya ya. Kenapa dikurung? Biar dia lebih spesifik ya. UTS 30 bagi 100 tambah UAS dikali 40 dibagi 100. Jangan lupa titik koma. Ya, titik koma. Lalu kita tampilkan hasilnya. Tadi NA ya, NA ini kan ada namanya nih. Namanya TNA ya, TNA. Oke. Jadi TNA mana dia? NA. Loh, kok muncul lagi ya? Saya tekan control space. TNA titik set text string SS besar ya, jangan salah ya. String titik value of, ini yang paling atas nih. Paling atas langsung enter aja dah. Value of NA. Ya, coba kita jalanin ya. Kita jalanin dulu. Jadi enggak ini. Nah, berhubung mesinnya udah ada, kita isi nih proses nih. Klik kanan, event, action perform. Namanya apa tadi? Proses. Proses, buka kurung, titik koma. Kita jalanin ya. Ininya asal aja ya. Asal aja lah. Nanti isi nih kalian. Setelah absensi dia
nilai 90. Tugasku 90, UTS 90. Oh, ini bisa nggak? Nggak bisa, langsung proses. Nah, nilainya berarti lahir 99. Kalau saya buat ini misalnya 60, saya proses nih. 96 masih. Karena UASnya tinggi, kalau UASnya saya buat 40, saya proses. Nilai 76, masih tinggi juga. TS-nya saya buat 60. Hancur nilainya. Ya kan? Seperti itu ya. Jatahnya ini masing-masing. Ini 20%, ini 10%, ini 30, ini 40. Resetnya belum bisa. Nah, sekarang kita masuk fokus ke nilai huruf dan keterangan. Tadi, jadi nilai akhirnya udah dapat. Ya kan? Tadi ini dia. 80 sampai 100. Jadi sini kita pakai gerbang logika N ya. Nanti kalau udah masuk saya jelaskan kenapa gerbang logika N, kalau nggak OR aja sih. Oke, nanti saya jelasin ya. Nah, jadi sini kita pakai fungsi if. Kalian harus paham juga fungsi if ya. Kondisinya ada 5. Berarti kita pakai 5 kondisi if. Nah, berarti kita kasih kondisi itu. Jika buka kurung lagi. Loh, kok buka kurung lagi? Iya. Karena kita ada range, yaitu 80 sampai 100. Kalau dia 80 sampai 100, berarti dalam implementasinya buka kurung yang pertama untuk punya si if, yang kedua ini punya si NA. Berarti dia gini. Berarti NA lebih besar sama dengan 80, keluar. Nah, keluar saya ini, kursornya dikeluarkan, dan buka kurung, NA lebih kecil sama dengan 100, maka buka kurung kurawal, setiap dia buka kurung kurawal langsung enter ya. Nah, langsung enter. Buka kurung kurawal, enter. Buka macam ini tadi pun gitu, buka kurung kurawal, enter. T T apa tadi? T T T T T T huruf ya, T huruf mana T huruf sih ini? T huruf loh, belum dikasih nama ya. Oh, ini TNH, sorry. TNH titik set text apa? Memuaskan tadi ya. Memuaskan, sedangkan T ininya apa? T-nya yaitu sorry, TNH-nya A, nilai huruf kok. T titik set text yaitu ini apa? Memuaskan. Dah, dapat ya kan? Lalu lanjut yang kedua. Else if, seperti itu ya. Else if, buka kurung 2 kali, NA lebih besar. Ini berapa? 70 sampai 79. Berarti lebih besar dari 70 dan buka kurung lebih kecil dari NA lebih kecil dari atau sama dengan 79, maka buka kurung kurawal. Nah, ini dia. Saya copy aja biar cepat ya. Saya copy aja biar cepat. Saya copy biar cepat. Ini saya buat tadi B. Lalu ini baik. Oke. Else. Loh, sorry. Kita enter. Jangan di luar sini ya. Kalau di luar sini kita udah di luar si prepared process. Udah di luar mesin kita. Di sini. Jangan melewati ini. Selanjutnya gimana? Selanjutnya yang apa nih? Yang 60 sampai 69. Berarti else if NA lebih besar dari sama dengan ya kan. Ini sama dengannya kurang ini. Sama dengan ini juga sama dengan 60 dan kurung rawal NA lebih kecil sama dengan 69, buka kurung kurawal, maka maka dia nilai hurufnya adalah C, dan ini dia adalah cukup. Nah, terus
else if berapa lagi? Yaitu 50 sampai 59. Berarti buka kurung NA lebih besar sama dengan 50. Oh, buka kurungnya kurang satu lagi ya kan. NA lebih besar sama dengan 50 dan NA lebih kecil dengan 59. Maka ini saya copy, saya pastekan. Ini saya buat D, ini kurang. Terus yang terakhir else if if-nya berapa? Lebih kecil dari 50. Berarti NA lebih kecil dari 50. Loh kok nggak pakai dan? Iya, nggak pakai dan karena dia cuman satu aja. Kok ini kan ada dua range, ada dua dari A sampai ke B, artinya dari awal dan nilai akhirnya ada, jadi pakai dua. Kok ini kan satu aja. Ini kayaknya saya copy, paste, yaitu ini E. Ini saya buat mengecewakan ya, mengecewakan. Oke, kita jalankan ya. Ke mananya? Ini kita jalankan. Ini absensinya dapat 100, 100, 100, 100. Proses. Duh, 110. Oh, ada kendala nih. Kita cari dulu kendalanya ya. Kita cari dulu kendalanya. Di mana kendalanya? Jika NA lebih besar dari 80 dan NA lebih kecil sama dengan 100, jika seharusnya dia udah cocok ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Tadi ada kesalahan ya. Kenapa tadi nilai 110? Karena persentase tinggi kali tadi. Di sini tadi saya buat 30. Ya, kalian hitunglah 30 tambah 10 tambah 30 tambah 10 itu udah 110. Ya kan? Nah, jadi ini saya jalankan tadi salahnya cuma di sini doang tadi. Kayak tadi saya skip. Saya pause bentar. Nah, ini saya jalankan. Kita uji dia nilainya 100 semua ya. Ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Habis. Nah, A ya. Nilai akhirnya 100. Lalu ini nilai akhir UASnya saya buat 40. 76. Masih bagus. Dapat B dia. Saya buat 70. 67. 67 dapat C. Coba kalian perhatikan. Nih. 67 kan. Kenapa dia dapat C? Berarti 67 dia masih wilayah ini. Di antara 60 dan 69. Makanya C cukup. Ya. Seperti itu ya. 40. Proses. Masih C juga. 40. Proses. E. Mengecewakan. Kenapa nilainya 49? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat resetnya. Nah, udah siap mesin untuk si proses. Private void. Kita buat ulangi ya. Kalau kita buat reset nggak bisa dia bahasa mesin. Ulangi. Private void ulangi untuk siapa? Untuk si button reset. Kita reset ya, semuanya kita reset. Yang ada di situ kita reset. T. Mulai dari T apa tadi? T nama ya. T nama titik set text. Woi, keluar kau. Ini kita kosongkan seperti ini. Nah, gitu ya. Terus T nim ya. T nim titik set text kosong.
terus T absensi ya, titik set text kosong, terus T tugas kuis, titik set text kosong, T UTS titik set text kosong, T UAS titik set text kelewatan, set text kosong, T NH titik set text kosong, T ket ya, teket titik set text kosong. Lalu setelah itu kita buat T nama titik request focus ya, biar dia begitu di reset dia balik kursornya ke nama. Oke, sudah siap. Sekarang kita ini kan ya, kita isi mesin si reset, event action perform, namanya apa tadi? Ulangi. Tekan control space saja. Nah, ini saya jalankan. Nah, ini namanya asal aja ya. Absensi misalnya 89, 78, 90, UAS 90. Saya proses nih. Nah, begitu saya tekan reset, dia ngulangi. Loh, ini nilai akhir nggak terreset ya, berarti belum kita masukkan. Oke, berarti TNA ya. Oh iya, TNA belum ada, habis UAS ya. TNA titik set text kosong. Oke, kita jalankan ya. Nah, ini kan masih di pinggir nih. Sekarang kita buat di tengah ya. Kita buat di tengah. Ini kita buat di tengah, set location. Set location nih dia codingnya. Set location relative to this. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini ya kan dari tengah ya tampilannya ya. Absensi dia buruk 50. Tugas kuisnya karena jarang masuk dapat 50. Tapi UTS datang dapat 70. Was 70. Saya proses nih. Ternyata dia dapat nilai akhirnya itu 64. Dari mana? Ini 20%, 10%, 30, nih 40. Nampak dia cukup. Saya reset nih. Udah hilang semua. Oke. Baik ya, materi kita selama ini beberapa minggu yang nggak masuk. Jadi tugas kalian silakan kalian buat aplikasi yang saya buat ini. Silakan kalian buat aplikasi ini dalam bentuk video tutorial lengkap dengan suara kalian. Jadi saya tahu kalau ini memang kalian yang kerjakan. Terus Pak, kalau nggak buat video tutorial bisa? Bisa. Tapi kalian harus jumpai lah saya. Bawa laptop kalian. Kalau kalian malas buat video tutorial biar tahu saya. Nah, bawa laptop kalian atau bawa flashdisk biar langsung saya periksa. Oke ya. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.